pendapatan daerah Kabupaten Pati kurang lebih sekitar 450-500 miliar. Kedepannya harus meningkat supaya APBD-nya menjadi naik juga. Belum program yang lain, itu selalu branding nama saya. Jadi cara bagaimana memperkenalkan diri, itu tidak sekarang ini saja dekat dengan pilkada, tetapi jauh-jauh sebelumnya sudah berjalan. Jadi semuanya nanti akan kita perhatikan bagaimana Kabupaten Pati itu bisa mengukir satu prestasi cabang olahraga di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Podcast. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Pati dengan bersama Pak Sudewo, ya. Sehat selalu Pak. Sehat, ya. Nah nanti saya akan berbincang-bincang dengan Pak Sudewo mengenai apa sih yang akan dibawa beliau terhadap masyarakat Kabupaten Pati, terutama di masa 5 tahun ke depan ketika nanti terpilih menjadi Bupati Pati. Nah, saya mulai mungkin dari segi kesehatan dulu, Pak Sudewo. Ya. Kira-kira apa sih Pak Sudewo yang ingin dibawa dengan Pak Chandra untuk masa kepemimpinan nanti 5 tahun ke depan jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati? Ya. Terima kasih. 5 tahun yang akan datang, periode 2025-2030, kalau memang saya dipercaya oleh rakyat Kabupaten Pati menjadi bupati, saya akan memberikan perhatian terhadap program pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini menjadi sesuatu yang penting karena keselamatan, kesehatan itu adalah di atas dari segalanya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi catatan saya masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati. Pelayanan kesehatan ini harus baik, merata, dan berkeadilan. Saya banyak mendengar dari masyarakat langsung dan laporan dari pihak tertentu bahwa masih banyak warga Kabupaten Pati yang kategori di bawah garis kemiskinan atau juga dalam kategori miskin yang selayaknya harus mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah secara gratis, tapi dia belum mendapatkan pelayanan itu. Misalnya program BPJS, yang harusnya warga mendapatkan pelayanan program BPJS, tetapi tidak mendapatkan. Tercatat di Kabupaten Pati itu, kalau sesuai dengan data yang sekarang dimiliki oleh pemerintah daerah, BPS Kabupaten Pati, ada 215.000 warga Kabupaten Pati yang layak untuk mendapatkan pelayanan BPJS. Tetapi sampai dengan sekarang ini baru bisa terlayani sebanyak 75.000 warga Kabupaten Pati. Apa faktor yang membuat tidak semuanya bisa terlayani? Pertama adalah APBD kita yang memang keterbatasan keuangannya. Yang kedua, perlu kita lakukan pendataan ulang, kita lakukan validasi data, supaya benar-benar tepat sasaran. Bisa saja di antara 75.000 orang yang terakomodir dalam BPJS itu sesungguhnya warga yang sebagian ada warga yang harusnya tidak mendapatkan program BPJS. Kategori dia sudah mampu begitu. Tetapi juga bisa sebaliknya, 139.000 orang sekian itu bisa saja yang harusnya layak mendapatkan program BPJS tapi tidak terakomodir, maka dilakukan validasi data, verifikasi data secara fair, secara objektif, ya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau itu sudah dilakukan validasi, betul-betul program itu akan tepat sasaran, baru dapat berapa sesungguhnya jumlah warga Pati yang
layak untuk mendapatkan program BPJS, baru kita skenariokan APBD-nya. Itu pertama. Yang kedua, kita perlu menyehatkan APBD kita. Pendapatan daerah itu perlu ditingkatkan. Jadi sumber pendapatan daerah itu harus ditingkatkan. Sekarang ini kalau nggak salah, pendapatan daerah Kabupaten Pati kurang lebih sekitar 450-500 miliar. Kedepannya harus meningkat supaya APBD-nya menjadi naik juga. Kalau APBD naik artinya ada kelonggaran untuk bisa mengakomodir pelayanan kesehatan melalui program BPJS ini. Artinya pelayanan kesehatan dengan asas keadilan itu bisa terwujud. Untuk pelayanan kesehatan yang kedua adalah kami ingin melakukan pembenahan Rumah Sakit Suwondo. Rumah Sakit Suwondo harus kami benahi dengan manajemen yang baru, ya baik sarana prasarananya harus dibenahi, fasilitas penunjangnya harus dibenahi, ditingkatkan, kemudian alat kesehatannya ditingkatkan, sumber daya manusianya ditingkatkan, dan jumlah personel, baik itu dokter, tenaga kesehatannya, yang bekerja di Rumah Sakit Suwondo harus rasional, sesuai dengan kebutuhan. Nah, target dari pembenahan Rumah Sakit Suwondo itu apa? Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan yang kedua adalah Rumah Sakit Suwondo harus mampu berkontribusi untuk memberi pendapatan daerah bagi Kabupaten Pati. Rumah Sakit Suwondo kan itu sudah sistem BLU, Badan Layanan Umum. Jadi selayaknya kayak perusahaan. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Pati, rumah sakit swasta di Kabupaten Pati itu selalu berkembang. Tidak pernah setiap tahunnya ada kerugian, tiap tahunnya pasti ada keuntungan, dan selalu berkembang. Itu artinya apa? Bisa dilakukan juga bagi Rumah Sakit Suwondo, tiap tahunnya bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pati, bisa menyumbang pendapatan daerah itu, diantaranya seperti itu. Maka Rumah Sakit Suwondo harus kami benahi secara total, biar manajemennya, biar pelayanan kepada masyarakat menjadi baik. Pak Sudewo ini kan punya pengalaman di DPR RI ya Pak. Apa sih Pak pengalaman yang Bapak bawa dari DPR RI akhirnya memutuskan untuk menjadi calon Bupati Pati, dan apa yang ingin gitu Pak yang dibawa dari pusat ke daerah? Pernah menjadi anggota DPR RI itu tentu menjadi bekal yang bagus, menjadi modal yang besar untuk bisa digunakan membangun Kabupaten Pati. Menjadi anggota DPR RI itu bisa melihat Indonesia, punya jaringan dengan pejabat-pejabat di pemerintahan pusat, punya kawan-kawan di sektor-sektor swasta, pengusaha, baik tingkat nasional maupun internasional. Bisa melihat daerah-daerah seluruh Indonesia, daerah satu kabupaten yang bisa pemimpinnya bisa membawa kemajuan, itu karena faktor apa. Kemudian ada satu kabupaten yang justru gagal dalam pembangunannya, stagnan atau kemunduran, itu karena apa. Itu merupakan satu modal yang bisa kami jadikan untuk referensi membangun Kabupaten Pati. Di pemerintah Kabupaten Pati ini kan tidak mungkin bisa membangun atau mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan Kabupaten Pati dengan mengandalkan APBD, dengan hanya mengandalkan uang Kabupaten Pati. Kan perlu ada dukungan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu nanti akan bisa mengalirkan program-programnya ke Kabupaten Pati. Nah, dari situlah, karena saya pernah menjadi DPR RI, teman-teman pejabat di berbagai kementerian dan lembaga itu nanti insya Allah bisa membantu Kabupaten Pati. Terlebih saya ini orangnya Pak Prabowo, kader Partai Gerindra, Pak Prabowo Presiden, jadi tentu akan membantu kami sebagai Bupati untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pati. Jadi manfaat saya pernah menjadi anggota DPR RI itu sangat besar, sangat besar untuk dijadikan modal
dalam membangun Kabupaten Pati. Baik, Pak. Selain relasi dari teman-teman pejabat yang ada di pusat atau di Jakarta, Pak, dukungan partai sendiri dari Kabupaten Pati, partai yang ada di sini itu seperti apa, Pak, untuk jenengan sehingga mereka memantapkan untuk mendukung Pak Sudewo maju menjadi Bupati Pati. Partai kami, Partai Gerindra itu mendorong dan perintah kepada saya untuk maju Bupati Pati. Meskipun saya sesungguhnya menjadi anggota DPR RI pada periode 2024-2029. Jabatan sebagai anggota DPR RI selama 5 tahun ini utuh belum pernah saya laksanakan 1 hari pun, tapi rela saya mundur karena saya juga cinta terhadap Kabupaten Pati dan saya juga mendapatkan support dukungan dari partai kami, Partai Gerindra. Bentuk dukungan kepada kami itu banyak sekali, tapi tidak bisa saya publish, tidak bisa saya sampaikan kepada publik. Tapi dukungannya itu real. Intinya bahwa partai kami, Partai Gerindra, Pak Prabowo, itu target. Saya harus menang dan menangnya mutlak. Segala hal yang terkait untuk kemenangan saya secara mutlak, itu Partai Gerindra, Pak Prabowo, itu turut serta mensupport saya. Tapi bentuk supportnya secara detailnya, mohon maaf, tidak saya sampaikan kepada publik. Begitu. Kemudian juga dengan saya yang berteman dengan kawan-kawan partai di pusat, kemudian saya pernah menjadi anggota DPR RI selama 3 periode, itu banyak kawan-kawan investor-investor, itulah nanti yang akan saya mintain tolong untuk berinvestasi di Kabupaten Pati dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran. Itu nanti sudah kami siapkan bagaimana caranya menarik dia, dan saya akan memberikan pelayanan kepada investor sebaik-baiknya. Kalau untuk target nih Pak Sudewo, target kemenangan mutlak tadi kan menjadi sebuah mungkin beban tidak sih Pak sebenarnya? Menurut kami untuk kemenangan mutlak sebesar minimal 70%, itu bagi hitungan kami tidak ada, bukan ini sombong, bukan takabur, insya Allah ini rasional. Rasional, realistis, gitu. Jadi tidak menjadi beban. Karena apa seperti itu? Karena saya itu sudah berdekat dengan masyarakat sejak tahun 2020. Awal saya melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI, itu sudah banyak program-program yang saya berikan ke masyarakat. Seluruh desa di Kabupaten Pati, 401 desa, 5 kelurahan ini merasakan program dari saya. Yaitu program bedah rumah, ada penerangan jalan umum, ada PCU pembangunan jalan antar desa, ada P3I itu irigasi, ada proyek-proyek besar, misalnya bendung karet di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan, yang nantinya bisa mengantisipasi masuknya air laut ke sungai, bisa digunakan untuk irigasi, bisa digunakan untuk wisata, bisa digunakan untuk sumber air PDAM dengan nilai 260 miliar. Kemudian Waduk Cabian untuk Kecamatan Juwono dengan anggaran yang prestisius sekitar 1 triliun. Begitu. Kemudian juga pelebaran Sungai Bendar dan embung-embung yang kami buat itu sudah kami laksanakan sejak tahun 2020. Jadi dukungan masyarakat dari 2020 hingga sekarang ini mengalir terus, ya, semakin besar. Jadi target untuk kemenangan kami secara mutlak dalam pilkada ini nanti insya Allah bisa tercapai, tidak beban. Memang ini berjalan mengalir begitu saja. Kami juga memberi saran kepada semua tim sukses dan para pendukung tidak boleh emosi dalam menjalankan proses demokrasi ini. Harus teduh, harus tenang, harus cool, dipancing emosi, kemudian dihina, direndahkan,
kemudian diserang secara pribadi, tetap tenang saja. Kita tetap harus menjalankan proses demokrasi pilkada ini dengan damai, dengan tenang. Tidak boleh dibalas emosi juga. Jadi kami tidak ada beban, insya Allah ini rasional. Rasional, Pak. Untuk pendekatan sendiri ke masyarakat, Pak, karena kan target dari 70% itu artinya tinggi ya untuk suara di pilkada. Pendekatannya seperti apa, Pak, yang dilakukan oleh Pak Sudewo dan Pak Chandra sejauh ini? Apakah memang sudah dilakukan jauh-jauh hari saat jenengan sebelum mencalonkan atau seperti apa, Pak? Ya, karena terkait cara ini strategi, tentu tidak bisa saya buka secara vulgar. Oh iya. Tapi demikian, saya ini sosialisasi nama itu sudah sejak tahun 2020. Yang seperti saya sampaikan tadi, program itu sudah saya berikan kepada warga sejak tahun 2020 dan setiap ada program di situ itu selalu branding nama saya. Misalnya bedah rumah, yang menerima program bedah rumah itu baik yang penerima, tukang, yang bekerja di situ, tetangga itu langsung dikasih kaos sesuai dengan kebutuhan di situ. Ada 7 kaos, ada 10, bahkan 20 kaos. Itu kemudian berikrar dia dukung saya untuk menjadi Bupati Pati itu sudah sejak tahun 2020. Dan setiap desa itu menerima antara 5 rumah, 7 rumah. Tiap tahunnya itu 2.000 rumah hingga 2024 ini 2000 terus konstan ya sekitar 10.000 rumah, belum program yang lain. Itu selalu branding nama saya. Jadi cara bagaimana memperkenalkan diri itu tidak sekarang ini saja dekat dengan pilkada, tetapi jauh-jauh sebelumnya sudah berjalan. Baik. Kalau untuk ini, Pak, kira-kira infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, kan tadi sudah kesehatan kita bahas, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, program apa yang akan dikerjakan oleh Pak Sudewo dengan Pak Chandra ke depannya? Kita tahu bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini tidak begitu bagus. Apalagi 3 tahun yang lalu. Hampir semua jalan kabupaten rusak dan rusak parah. Tapi tahun 2023 terbantu melalui program Inpres Jalan Daerah. Mendapatkan anggaran sebesar 128 miliar dari Kementerian PUPR yang bisa digunakan untuk membangun jalan Kabupaten Pati. Itu sedikit sudah merubah wajah jalan kabupaten di Kabupaten Pati. Tapi itu pun juga masih banyak sekali yang ruas jalannya dalam kondisi rusak, kondisi tidak bagus. Maka kalau saya jadi bupati, ini juga menjadi prioritas untuk kami tangani. Cara menanganinya gimana? 1, kami harus membangun sesuai dengan tata ruang Kabupaten Pati. Kalau fungsi ruang tersebut itu misalnya untuk pabrik, untuk pertumbuhan industri, berarti jalan yang kami bangun itu harus sesuai dengan kriteria pendirian pabrik. Jalannya harus kuat, harus lebar, begitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya ruang tersebut untuk pariwisata, berarti kriteria jalannya yang diutamakan adalah bagaimana jalan itu mulus, halus. Gitu. Itu sesuai dengan ruang. Jadi artinya membangun jalan itu biar mencapai tujuan yang hendak kita targetkan. Gitu. Jangan hanya jalan ada rusak ditambal, nanti rusak lagi ditambal, tidak seperti itu. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan itu konstruksinya harus sekalian, harus sekaligus kuat. Tidak boleh setengah-setengah sehingga umur pelayanannya hanya sebentar. Ini harus kuat, punya umur pelayanan yang lama. Itu justru efisiensi APBD itu sangat tinggi. Daripada sedikit kecil-kecil diecer-ecer begitu, itu justru menjadi pemborosan dan jalan tidak akan menjadi bagus. Terus menerus rusak. Itu yang akan kami. Untuk bagaimana supaya terjadi pertumbuhan perekonomian, infrastruktur jalan itu adalah urat nadi perekonomian. Kalau kondisi jalannya baik, berarti perekonomiannya mesti lancar. Tapi kalau jalannya itu rusak, perekonomian pasti tidak akan lancar. Karena infrastruktur jalan adalah
adalah urat nadi perekonomian. Nah, kalau infrastruktur jalannya sudah diperbaiki, berarti ada epot-epot atau kiat-kiat yang harus dilakukan untuk pertumbuhan perekonomian. Iya. Misalnya di Kecamatan Juwana ada sentra perikanan, baik perikanan laut maupun budidaya. Ada garam di Batangan. Iya. Kemudian ada logam kuningan dan lain sebagainya. Ini coba kita gali apa yang harus kita tingkatkan. Kemudian juga ada tepung tapioka. Ada banyak lagi UMKM. Itu coba kita ajak bicara supaya nanti pemerintah harus hadir itu dari sisi mana? Apakah dari aspek pembinaan produksinya, ataukah dari aspek aspek permodalannya, apakah dari aspek pemasarannya? Semua nanti akan kita lihat. Nah, dalam pergerakan perekonomian, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pati, ada yang ingin kami lakukan terobosan, yaitu gerakan cinta produk Kabupaten Pati. Jadi yang dikonsumsi oleh rakyat Kabupaten Pati, baik itu daging, susu, ayam, telur, buah-buahan, makanan, jajanan, dan segala macam, atau minum, itu diusahakan sedapat mungkin adalah produk dari warga Kabupaten Pati sendiri. Tidak perlu mendatangkan dari luar. Nah, kalau memang itu produk Kabupaten Pati sekiranya kualitasnya belum memenuhi, tidak kompetitif, ya kita tingkatkan kualitas produksinya. Tapi intinya warga dihimbau dengan kesadarannya supaya menggunakan produk dari Kabupaten Pati sendiri. Misalnya jeruk, ya jeruk yang dari Pati saja lah. Buah misalnya manggis atau matua, kopior dan lain sebagainya, itu produk dari Kabupaten Pati sendiri. Dan nanti kita hitung kebutuhan daging untuk warga Kabupaten Pati, 1 tahunnya itu harus berapa ton. Kemudian diproduksi oleh warga Kabupaten Pati berapa ton. Ada backlog berapa, ada kekurangan berapa. Itu nanti kita pacu antara suplai dan demand. Itu nanti berimbang untuk warga Kabupaten Pati, syukur nanti suplai dari Kabupaten Pati untuk kabupaten yang lain juga. Nah, itulah untuk pergerakan perekonomian. Kalau dikatakan ada one village, one product, satu desa, satu produk, pokoknya kita gerakkan. Ekonomi kreatif itu dari seni, dari budaya, olahraga, dan segala macam, itu juga merupakan sumber perekonomian, pergerakan perekonomian. Seni budaya itu, pentas-pentas itu juga merupakan turbin pergerakan perekonomian. Ono nanggap ketoprak, sing dodolan oke, nah sing nanggap ketoprak ya butuh beras, ya butuh berambang, butuh lauk pauk, butuh bumbu masak, butuh telur dan segala itu kan perputaran perekonomian. Nah itulah yang ingin saya tangani secara serius. Kalau untuk komitmen Pak Sudewo, komitmen pembangunan yang berkelanjutan, itu apa Pak yang sekiranya ingin dilakukan nanti? Pembangunan berkelanjutan artinya kita itu harus berpikir pembangunan jangka panjang. Satu hal yang utama untuk dilakukan pembangunan berkelanjutan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul ini harus wajib, baik itu untuk pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sumber daya manusia unggul tidak bisa ditawar. Kualitas pendidikan harus betul-betul baik, ditangani secara baik. Dan saya sudah menyiapkan tim penanganan pendidikan. Itu dari Gajah Mada 1 orang, 2 orang profesor dari Universitas Negeri Yogyakarta dan 2 orang dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Jadi warga Kabupaten Pati harus pintar. Baik itu bagaimana proses belajar mengajar di sekolah, kemudian di rumah bagaimana dukungan orang tua, dukungan stakeholder untuk menciptakan pendidikan yang baik dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Prinsipnya gini, negara yang maju pasti didukung oleh SDM yang tinggi. Daerah yang maju pasti didukung dengan SDM. Tidak mungkin daerah akan maju kalau SDM-nya rendah. Tidak mungkin negara itu maju kalau SDM-nya rendah. Gitu. Jadi kalau negara tidak maju tidak mungkin. Gitu.
Oh. Jadi kita Kabupaten Pati warganya itu nanti harus pintar. Inilah pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Oke. Pak Sudewo, ini kebetulan ada pertanyaan dari masyarakat, mewakili masyarakat. Yang pertama, program apa yang program yang sudah berjalan, apakah yang baik itu akan dilanjutkan di pemerintahan nanti jika Pak Sudewo dan Pak Chandra terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Ini yang dimaksudkan program saya selama di DPR RI atau program pemerintah daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah Kabupaten Pati. Program pemerintah daerah Kabupaten Pati tentu saja yang baik akan kami lanjutkan, yang tidak baik tentu akan kami evaluasi. Itu prinsipnya seperti itu. Program-program apa saja ya nanti kita lihatlah secara detail. Tetapi contoh seperti infrastruktur tentu harus kami benahi. Kemudian juga pelayanan dari birokrat ya, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih itu harus kami evaluasi bahwa nanti kami clear akan menjalankan pemerintahan yang bersih, akan mewujudkan clean government, tidak ada lagi jual beli jabatan. Jadi tidak ada yang membeli jabatan, kalau setor kemudian dipromosikan, kalau tidak setor tidak dipromosikan. Jadi basic kami nanti penempatan pegawai sesuai dengan posisinya itu adalah kompetensi. Kompetensi, kemudian kerja keras dan loyalitas, bukan karena uang. Termasuk juga misalnya ada pengangkatan pegawai non ASN, honorer atau apa, atau kontrak harian lepas atau apa begitu, itu juga berdasarkan kompetensi, juga berdasarkan kebutuhan, tidak karena uang, tidak karena jual beli. Karena itu pasti kalau dilaksanakan pemerintahan yang bersih akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena birokrat, pejabat itu tidak berpikir, tidak lagi memikirkan bagaimana modalnya kembali, uang yang sudah dikeluarkan harus kembali, tetapi dia berpikirnya atau berkonsentrasi memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Maka pemerintahan yang bersih itu harus betul-betul kami jalankan. Termasuk juga bagaimana kami bisa melayani para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pati. Jadi kita tidak boleh mempersulit perizinan pendirian pabrik, pendirian usaha, tidak boleh. Harus dipermudah, pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asal itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan, itu kita jalankan secara mudah dan secara cepat, supaya investor itu tertarik berinvestasi di Kabupaten Pati, supaya pengusaha atau usaha itu bisa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pati, sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada warga. Untuk pertanyaan kedua ini Pak, buat kalangan anak-anak muda di Kabupaten Pati, wadah apa ini Pak yang ingin Bapak berikan kepada anak-anak muda di Kabupaten Pati, terutama keresahan-keresahan mereka mengenai lowongan kerja, kesempatan kerja, itu seperti apa Pak? Anak-anak muda ini baik yang lulus SLTA, SMA, SMK, atau perguruan tinggi, kebutuhan yang dia harapkan, keinginan utama yang dia harapkan itu kan lapangan pekerjaan. Bagaimana dia bisa bekerja. Nah, disitulah kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya banyak investasi di Kabupaten Pati, banyak pengusaha-pengusaha yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pati, sehingga anak-anak muda ini bisa punya kesempatan untuk bekerja. Jadi anak-anak muda ini utamanya adalah bagaimana kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu insya Allah akan kami lakukan secara sebaik-baiknya, yaitu dengan cara mempermudah izin usaha di Kabupaten Pati. Kemudian juga menyalurkan kreativitas dia, passion dia, hobinya dia. Kalau memang di unsur seni dan budaya, bagaimana misalnya dia bisa menyalurkan bakatnya di seni dan budaya, di ketoprak,
ataukah di wayang, di misalnya di tayuban, apakah itu dicampur sari, dangdut, seni-seni budaya yang lain, itu selain bisa menyalurkan hobi, itu juga merupakan entitas dia bekerja, bisa mendapatkan satu pekerjaan. Jadi itu penting, cabang-cabang olahraga kita hidupkan kembali, kompetisi masing-masing cabang olahraga kita hidupkan kembali, selain untuk memberikan kesempatan anak-anak muda berolahraga, juga dia biar melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, itu juga dalam proses pembentukan karakter. Jadi semuanya nanti akan kita perhatikan bagaimana Kabupaten Pati itu bisa mengukir satu prestasi cabang olahraga di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Dan termasuk kami ini mendapat dukungan dari Pak Saiful Arifin yang dia juga punya usaha di bidang sepak bola. Nah, itu pengalaman beliau, kelebihan dan kemampuan beliau itu nanti bisa kami kolaborasikan dengan pemerintah untuk bisa meningkatkan prestasi anak-anak muda di bidang olahraga. Baik. Pertanyaan terakhir Pak Sudewo, terkait potensi perikanan dan pertanian nih di Kabupaten Pati, apa Pak yang Bapak ingin tingkatkan di sektor itu? Karena kan memang perikanan di Pati ini sudah menasional ya, artinya semua masyarakat di Jawa Tengah terutama sudah tahu bahwa Pati ini adalah potensi perikanannya tinggi. Gitu. Ya, pertanyaan terakhir di bidang pertanian dan perikanan, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kita tahu bahwa 70%, 80% masyarakat Kabupaten Pati di bidang pertanian, perikanan. Maka kami juga akan fokus betul mengurus pertanian ini. Pokok permasalahan yang dihadapi di bidang pertanian itu adalah jika musim kemarau terjadi kelangkaan air, jika musim hujan terjadi bencana banjir. Bagaimana mengatasi kelangkaan air ketika musim kemarau dan banjir di ketika musim. Saya sudah siapkan konsepnya untuk menyelesaikan itu. Masalah pupuk insya Allah sudah teratasi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Pupuk sudah cukup. Tapi kalau memang ada beberapa pihak, ada beberapa warga yang belum mendapatkan jatah pupuk dari pemerintah, coba nanti kita lihat, akan kami bantu supaya dia juga mendapatkan pupuk. Jadi merata dan berkeadilan juga. Kemudian pupuk ini masalah distribusinya. Bagaimana distribusi pupuk bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat volume. Ini menjadi fokus kami. Mudah-mudahan dengan upaya yang akan kami lakukan nanti, tepat distribusi ini akan bisa berjalan secara baik. Itu bagi bagaimana mendapatkan bibit yang unggul, kemudian bagaimana modernisasi alat pertanian. Itu modernisasi alat pertanian ini menjadi sesuatu yang penting untuk mengurangi kos produksi. Jadi modal lewat petani itu sing ditokke sithik, kemudian untungnya oke ketika panen. Dan persoalan yang krusial selama ini adalah ketika panen raya, harga itu jatuh. Ya kan? Harga jatuh sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Itu akan kami lakukan sesuatu bagaimana untuk mengatasi hal ini. Itu juga ada konsepnya. Di bidang perikanan, itu perikanan Kabupaten Pati itu sesungguhnya potensi untuk di wilayah Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional. Banyak kebutuhan ikan di daerah-daerah lain yang disuplai dari Kabupaten Pati. Saya sudah mendengarkan apa yang jadi persoalan di bidang perikanan, itu katanya adalah masalah harga pakan yang tinggi. Nah, itu nanti akan kami lakukan upaya. Saya sudah minta tolong kepada kawan saya, alumni SMA Negeri 1 Pati, yang pernah menjadi dekan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, yaitu Profesor Luki. Itu nanti akan kami tolong, minta bantuan untuk melakukan upaya-upaya mencarikan solusi di bidang perikanan. Di bidang pertanian saya juga sudah minta tolong kawan saya alumni SMA Negeri 1 Pati
yang juga alumni Institut Pertanian Bogor, Muhammad Anwar, itu nanti juga akan membantu di bidang pertanian. Intinya akan kami urus secara sungguh-sungguh. Kalau di bidang pertanian dan perikanan di Kabupaten Pati ini berhasil, berarti saya sudah bisa membawa keberhasilan pembangunan Kabupaten Pati. Karena warga yang bekerja di bidang pertanian dan perikanan itu 70%, 80%. Artinya kan itu sudah porsi yang sangat besar ya. untuk Kabupaten Pati. Jadi gitu. Baik, terima kasih. Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Sudewo, calon Bupati Pati yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 ini. Jadi kira-kira apa saja sih yang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Pati yang sudah disampaikan oleh Pak Sudewo? Apa saja yang kiranya masih perlu disampaikan? Nanti langsung saja di kolom komentar video Tribun Jateng. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih Pak Sudewo atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama. Ya. Nantikan video-video kami di channel Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau follow media sosial Tribun Jateng. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Salam Tribun Podcast. Terima kasih. Salam buat seluruh warga Kabupaten Pati. Salam. Jackpot Tribun Podcast.